Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Galisa Putra dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang matematika diskrit, tentang tiga hal, yaitu peluang diskrit, fungsi dan relasi, dan juga kardinalitas dan juga matriks. Oke. Pertama, saya akan membahas peluang diskrit dengan subbab pengenalan untuk peluang diskrit. Sejarahnya, pada tahun 1546, seorang matematikawan bernama Girolamo Cardano menulis buku Liber de Ludo Alea, yaitu adalah buku pada permainan juga peluang. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-17, yaitu Blaise Pascal menentukan peluang memenangkan permainan pada hasil ketika sepasang dadu dilemparkan berulang-ulang. Ada juga pada abad ke-18, matematika bernama Pierre Simon Laplace mendefinisikan peluang suatu kejadian sebagai jumlah hasil yang berhasil dibagi dengan jumlah kemungkinan hasil. Pertama, saya akan membahas tentang peluang hingga. Peluang hingga terdapat dari tiga, yaitu eksperimen, yaitu prosedur yang menghasilkan satu dari kemungkinan keluaran. Ada juga ruang sampel dari eksperimen, yaitu himpunan peluang hasil yang mungkin. Dan juga ada juga kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Kemudian ada dari teori Laplace, yaitu jika S adalah ruang kosong tak hingga yang memiliki kemungkinan hasil yang sama dan E adalah kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S, jadi peluang E adalah seperti rumus berikut ini. Itu peluang E sama dengan E dibagi S. Peluang kejadian berada di antara kejadian yang tidak terjadi dan juga kejadian yang pasti terjadi, sehingga bisa digambarkan peluang berada di antara 0 dan juga 1. Dan contoh pertama ada berapa peluang dari dua dadu yang digulirkan yang memiliki jumlah hasil penjumlahan 7. Oke. Jadi solusinya, untuk menghitung peluang perlu diperhatikan ada 36 hasil yang mungkin terjadi. Hal ini didapatkan dari 6 pangkat 2. Ada 6 hasil yang memiliki hasil penjumlahan 2 dadu, yaitu 7, yaitu 16, 25, 34, 43, 52, dan juga 61. Sehingga peluang dadu menghasilkan 7 adalah 6/36 atau 1/6. Selanjutnya ada peluang kejadian komplementer. Menghitung peluang kejadian yang diturunkan dari kejadian lain. Jadi misalkan E adalah kejadian dalam ruang sampel S, peluang kejadian E adalah kejadian komplementer dari E, yaitu peluang E sama dengan 1 dikurangi peluang E komplementer. Hal ini bisa dibuktikan dari peluang E komplementer sama dengan S dikurangi E dibagi S, yang nanti bisa disederhanakan jadi 1 dikurangi E dibagi S, yang kemudian akan menghasilkan rumus 1 dikurangi peluang E. Hal ini berguna jika menentukan peluang dari kejadian komplementer lebih mudah daripada menentukan peluang kejadian itu sendiri. Contohnya misalkan urutan 10 bit dihasilkan secara acak. Berapa probabilitas bahwa setidaknya salah satu dari bit adalah 0? Penyelesaiannya, misalkan E adalah kejadian bahwa paling sedikit salah satu dari 10 bit adalah 0, maka E adalah kejadian bahwa semua bit adalah 1, sehingga bisa digambarkan sebagai berikut ini. Karena ruang sampel S adalah himpunan semua string bit dengan panjang 10, maka peluang E sama dengan 1 dikurangi peluang E komplementer, sama dengan 1 dikurangi E komplementer per S, sama dengan 1 dikurangi 1/2 pangkat 10, kemudian sama dengan 1 dikurangi 1/1024, yang menghasilkan 1023/1024. Selanjutnya ada peluang gabungan kejadian. Misalkan E1 dan E2 adalah dua kejadian dalam sampel S, maka peluang E1 digabung E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 diiris peluang E2. Dengan menggunakan rumus ini, untuk menggabungkan dua himpunan jumlah elemen, maka E1 digabung dengan E2 sama dengan E1 ditambah E2 dikurangi E1 diiris E2. Oleh karena itu, peluang E1 digabung dengan E2 sama dengan E1 digabung E2 dibagi S, kemudian akan menghasilkan E1 ditambah E2 dikurangi E1 diiris dengan E2 sama dibagi S.
Kemudian sama dengan E1 per S ditambah E2 per S dikurangi E1 diiris E2 dibagi S. Sedangkan lagi yaitu peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 diiris E2. Contohnya, berapa peluang terambilnya sebuah bilangan bulat positif secara acak dari himpunan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100 dan habis dibagi 2 atau 5? Misalnya, E1 adalah kejadian bilangan bulat yang dipilih secara acak dan habis dibagi 2, dan E2 adalah kejadian yang habis dibagi 5. Maka E1 sama dengan 2, 4, 6 sampai 100, dan E1 jumlahnya totalnya sama dengan 50, sehingga peluang E1 sama dengan 0,5. Demikian juga E2 sama dengan 5 yang berisi 5, 10, 15 sampai 100. Kemudian ada E2 totalnya ada 20 dan peluang E2 sama dengan 0,2. Sedangkan E1 diiris E2 sama dengan 10, 20, 30 sampai 100, yang berarti E1 diiris dengan E2 sama dengan 10 dan peluang E2 diiris E1 diiris E2 sama dengan 0,1. Maka dapat dilakukan peluang E1 digabung E2 sama dengan peluang E1 ditambah peluang E2 dikurangi peluang E1 diiris E2 sama dengan 50 per 100 ditambah 20 per 100 dikurangi 10 per 100, yang bisa diserahkan menjadi 3 per 5. Selanjutnya ada penalaran probabilistik. Pada masalah ini adalah menentukan mana dari dua kejadian yang lebih mungkin. Dengan menganalisa probabilitas dari peristiwa semacam ini bisa jadi rumit, sehingga digunakan penalaran probabilistik. Contoh berikut ini bisa membuat gambaran bagaimana penalaran probabilistik. Ada kasus The Monthly Hall 3-Door Puzzle. Ini adalah, misalkan Anda adalah kontestan game show yang memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah besar. Kemudian Anda diminta untuk memilih satu dari 3 pintu untuk dibuka hadiah besar. Berapa di belakang salah satu dari 3 pintu dan 2 pintu lainnya adalah kosong. Nah, setelah Anda memilih pintu, pembawa acara permainan tidak ada yang tahu apa yang ada di balik pintu tersebut, dan Anda diminta beberapa hal berikut ini. Pertama, iya atau tidak Anda memilih pintu pemenang dan dia membuka salah satu dari 2 pintu lainnya yang dia tahu adalah pintu kosong secara acak. Jika keduanya pintu yang kosong, kemudian dia bertanya apakah Anda mau beralih pintu. Nah, terus bagaimana strateginya agar Anda memenangkan permainan ini? Solusinya adalah probabilitas memilih pintu yang benar sebelum host menawarkan Anda pintu adalah 1/3. Nah, probabilitas ini adalah pintu yang benar tidak berubah setelah pembawa acara membuka salah satu pintu lainnya. Dan kemudian pembawa acaranya menawarkan Anda pintu lagi, sehingga probabilitas Anda untuk memilih salah satunya adalah 2/3. Jika Anda dapat memilih, lebih baik memilih pintu yang ditawarkan oleh pembawa acaranya, karena itu bisa meningkatkan rasio kemenangan Anda. Nah, kita kemudian masuk subbab selanjutnya, yaitu teori peluang. Menetapkan peluang. Misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen dengan jumlah hasil yang berhingga atau dapat dihitung. Kami tetapkan probabilitas PS untuk setiap hasil S. Kami mensyaratkan bahwa 2 kondisi dipenuhi. Ada yaitu rumus yang tadi, yaitu peluang S lebih besar sama dengan 0 dan juga lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap S adalah subset dari S, dan juga sigma S sama dengan sigma S S subset S besar sama dengan 1, dan N anggota distribusi seragam memberikan probabilitas 1/N untuk setiap elemen S. Peluang kejadian E dalam jumlah peluang kejadian di E. Perlu diperhatikan bahwa ketika E adalah himpunan tak hingga, S bagian elemen dari E, P dalam kurung peluang S adalah deret tak hingga yang konvergen. Contohnya, berapa probabilitas yang harus kita tetapkan untuk hasil H kepala dan T ekor? Ketika koin yang adil dibalik probabilitas, apa yang harus diberikan untuk hasil ini ketika
koin menjadi bisa bahwa kepala muncul 2 kali lebih sering daripada ekor. Jadi penyelesaiannya, untuk koin yang adil, probabilitas munculnya kepala saat koin dibalik adalah sama dengan probabilitas bahwa ekor muncul, sehingga hasilnya sama-sama mungkin. Akibatnya, kami menetapkan probabilitas 1/2 untuk masing-masing dari dua hasil yang mungkin, yaitu peluang H sama dengan peluang T sama dengan setengah. Untuk koin bias yang dimiliki jadi seperti ini. Misalkan peluang H sama dengan di 2 kali peluang T, karena peluang H ditambah peluang T sama dengan 1. Itu juga mengikuti bahwa 2 peluang T ditambah peluang T sama dengan 3 peluang T sama dengan 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peluang T sama dengan 1/3 dan peluang H sama dengan 2/3. Terus bagaimana jika tidak dibias lagi? Seperti misalkan sebuah dadu dibias sehingga 3 muncul 2 kali lebih sering satu sama lain, tapi bawah 5 hasil lainnya memiliki kemungkinan yang sama. Berapa peluang munculnya bilangan ganjil saat menggulung dadu? Jika kita ingin mencari peluang kejadian, pertama ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Sebenarnya ada di latihan 2. Kemudian dari peluang 1, peluang angka 2, peluang angka 4, peluang angka 5, dan peluang angka 6 sama dengan 1/7, yang mana peluang angka 3 memiliki kemungkinan 2/7, sehingga peluang E sama dengan peluang 1 ditambah peluang 3 ditambah peluang 5 sama dengan 1/7 ditambah 2/7 ditambah 1/7, itu 4/7. Lanjutkan dengan distribusi uniform. Misalkan S himpunan dengan N anggota. Distribusi uniform memadakan peluang 1/N pada setiap anggota S. Eksperimen yang memilih anggota dari suatu sampel S dengan menggunakan distribusi uniform dikatakan sebagai memilih anggota dari S secara acak. Terus ada juga kombinasi kejadian. Jika E1, E2 adalah barisan kejadian yang paling bebas dalam ruang sampel S, maka P gabungan E1 sama dengan sigma P sigma I P peluang E1 BI. Perhatikan bahwa teorema ini berlaku jika barisan E1, E2 terdiri dari bilangan berhingga atau jumlah kejadian terpisah berpasangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada peluang bersyarat. Misalkan kita melempar koin 3 kali dan semua 8 kemungkinan sama-sama mungkin. Lebih-lebih lagi, misalkan kita tahu bahwa kejadian F bahwa flip pertama muncul ekor terjadi dengan adanya informasi ini. Berapa peluang kejadian E muncul di bilangan ganjil? Karena yang pertama muncul ekor, hanya ada 4 kemungkinan hasil, yaitu TTT, TTH, TAT, dan THH, di mana H dan T masing-masing mewakili kepala dan ekor. Jumlah ekor ganjil hanya muncul untuk hasil TTT dan THH, karena 8 hasil memiliki probabilitas yang sama masing-masing dari 4 hasil yang mungkin, mengingat bahwa F terjadi juga harus memiliki probabilitas yang sama dengan 1/4. Ini menyarankan bahwa kita harus menetapkan probabilitas 2/4 sama dengan 1/2 untuk E, mengingat bahwa F terjadi. Hal ini disebut peluang bersyarat dari E diberikan F. Secara umum, untuk mencari peluang bersyarat dari E yang diberikan F, kita menggunakan F sebagai ruang sampel untuk hasil dari E. Hasil ini juga harus milik E diiris dengan F. Misalkan E dan F adalah kejadian dengan peluang F lebih besar daripada 0. Peluang bersyarat dari E diberikan F yang dinotasikan oleh peluang E atau F yang didefinisikan sebagai berikut ini. Misalkan E dan F adalah kejadian dengan peluang F lebih besar daripada 0, kemudian peluang bersyarat dari E diberikan F dinotasikan oleh peluang E atau F yang bisa didefinisikan peluang E atau F sama dengan peluang irisan E dan F, irisan EF dibagi peluang F. Contohnya, string bit dengan panjang 4 dibangkitkan secara acak, sehingga masing-masing string 16 bit dengan panjang 4 sama-sama mungkin. Berapa peluang bahwa itu terisi setidaknya 0 2 berturut-turut, mengingat bit pertama adalah 0. Terus
berasumsi bahwa 0 bit dan 1 bit memiliki kemungkinan yang sama. Solusinya, misalkan E adalah kejadian bahwa string bit dengan panjang 4 mengandung 2 0 berturut-turut, dan misalkan F adalah kejadian bahwa bit pertama dari string bit dengan panjang 4 adalah 0, itu E irisan F sama dengan 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, dan peluang E irisan F sama dengan 5/16. Peluang F sama dengan 8/16 sama dengan yang bisa disederhanakan menjadi 1/2. Juga peluang E atau F sama dengan 5/16 dibagi 1/2 sama dengan 5/8. Selanjutnya kita lanjut ke independen. Misalkan sebuah koin dilempar 3 kali, seperti yang dijelaskan dalam pengaturan diskusi kita tentang peluang bersyarat. Mengetahui bahwa flip pertama muncul ekor, mengubah peluang munculnya ekor ganjil peristiwa E. Dengan kata lain, apakah itu masalah bahwa peluang E atau F sama dengan peluang E? Persamaan ini berlaku untuk kejadian E dan F, karena peluang EF sama dengan setengah dan peluang E sama dengan setengah. Karena persamaan ini berlaku, kita katakan bahwa E dan F adalah kejadian bebas. Ketika ada peristiwa independen, kemunculan salah satu peristiwa tidak memberikan informasi tentang peluang bahwa peristiwa lain terjadi. Karena peluang E atau F sama dengan peluang E irisan F atau peluang F, menanyakan bahwa apakah peluang E atau F sama dengan peluang E, sama dengan menanyakan apakah peluang E irisan F sama dengan peluang E juga peluang F. Definisi kejadian E dan F saling bebas jika dan hanya jika peluang E irisan F sama dengan peluang E peluang F. Contohnya, misalkan E adalah kejadian yang dihasilkan secara acak bit string panjang 4 dimulai dengan 1, dan F adalah kejadian bahwa bit string berisi angka genap dari 1S. Apakah E dan F independen? Jika string 16 bit dengan panjang 4 memiliki kemungkinan yang sama, solusinya adalah peluang E sama dengan peluang F bandingan sama dengan 8/16 sama dengan 1/2. Terus E diiris dengan F sama dengan 1111, 1100, 1010, 1001. Peluang E irisan F sama dengan 4/16 sama dengan 1/4, dan juga peluang E irisan F sama dengan 1/4 sama dengan 1/2, sehingga peluang E dan F adalah bisa dijadikan peluang E dan juga peluang F. Bisa kita simpulkan bahwa E dan F saling bebas. Selanjutnya kita lanjut ke percobaan Bernoulli. Misalkan sebuah eksperimen hanya memiliki 2 kemungkinan hasil. Misalnya ketika sedikit adalah dihasilkan secara acak. Hasil yang mungkin adalah 0 dan 1. Ketika sebuah koin dilempar, kemungkinan hasilnya adalah kepala dan ekor. Setiap pelaksanaan percobaan dengan 2 kemungkinan hasil adalah disebut percobaan Bernoulli. Contohnya, sebuah koin dibiaskan sehingga peluang muncul mata uang adalah 2/3. Berapa peluang tepat 4 kepala muncul ketika koin dilempar 7 kali dengan asumsi bahwa lemparan itu independen? Solusinya ada 27 sama dengan 128 kemungkinan hasil. Ketika sebuah koin dilempar 7 kali, nomor cara 4 dari 7 flips dapat menjadi adalah 7, 4. Karena 7 lemparan bebas, maka peluang masing-masing hasil ini adalah 4 kepala dan 3 ekor. 2/3, 2/3 yang 4, dan 1/3 yang 3. Akibatnya peluang munculnya tepat 4 kepala adalah C 74 dikali 2/3 pangkat 4 yang dikali 1/3 pangkat 3 sama dengan 35 dikali 16 dibagi 3 pangkat 7 sama dengan 560 dibagi 2187. Kita lanjut ke teorema Bernoulli. Peluang K sukses dalam N percobaan Bernoulli yang saling bebas dengan peluang sukses P dan peluang gagal Q sama dengan 1 min P adalah C dalam kurung N dan K itu peluang P pangkat K juga Q pangkat
N min K. Ini dinotasikan dengan B dalam kurung K juga NP. Jika B dilihat sebagai fungsi dari K, maka dikatakan sebagai distribusi binomial. Contohnya, misalkan probabilitas bahwa 0 bit yang dihasilkan adalah 0,9, bahwa probabilitas bahwa 1 bit adalah 0,1, dan bit tersebut dihasilkan secara independen. Berapa peluang bahwa tepat 0 bit dihasilkan ketika 10 bit dihasilkan? Solusinya bit 8 10 0,9 sama dengan C 10,8 tadi ke 0,9 pangkat 8 dan 0,1 pangkat 2 sama dengan 0,193710245. Kita lanjutkan ke variabel acak. Banyak masalah yang berkaitan dengan nilai numerik yang terkait dengan hasil eksperimen. Sebagai contoh, kita mungkin tertarik pada jumlah total 1 bit yang dihasilkan secara acak string 10 bit, atau berapa kali muncul ketika sebuah koin dilemparkan 20 kali. Nah, ke masalah studi jenis ini kami memperkenalkan konsep variabel acak. Variabel acak adalah fungsi dari ruang sampel suatu eksperimen ke himpunan real angka. Artinya variabel acak memberikan bilangan real untuk setiap hasil yang mungkin. Variabel acak adalah fungsi, bukan variabel. Dan variabel acak tidak dilakukan secara acak, tetapi memetakan hasil eksperimen yang acak ke bilangan real secara terdefinisi dengan baik. Contohnya, misalkan X adalah jumlah dari angka-angka yang muncul ketika sepasang dadu dilempar. Apa saja nilainya? Variabel acak ini untuk 36 hasil yang mungkin, di mana I dan J adalah angka-angka yang muncul pada dadu pertama dan dadu kedua, masing-masing ketika dadu ini dilempar. Itu ada 11 sama dengan 2, 12 sama dengan 21 sama dengan 3, 13 sama dengan X22 sama dengan X31 sama dengan 4, X14 23 32 41 sama dengan 5, X15 X24 X33 X42 X51 sama dengan 6, terus sampai X66, mana satunya ada perebutan angka 6. Kemudian dilanjutkan 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6. Kita lanjutkan ke repeat problem. Contohnya, berapa jumlah minimum orang yang perlu berada di kamar sehingga bahwa peluang paling sedikit dua dari mereka memiliki tanggal lahir yang sama lebih besar dari setengah. Solusinya, misalkan N adalah jumlah orang dan Pn adalah peluang bahwa setiap orang mempunyai tanggal ulang tahun yang berbeda, sehingga Pn sama dengan 365 per 366 dikali 364 per 366 dikali 363 bagi 366, dan terus sampai N. Kemudian N yang bawah juga sama. Kita lanjut ke metode probabilistik. Jika probabilitas bahwa suatu elemen yang dipilih secara acak dari S tidak memiliki properti tertentu kurang dari 1, ada elemen di S dengan properti ini. Jika K adalah integer dengan K lebih besar sama dengan 2, kemudian R KK lebih besar sama dengan 2, K kecil bagi 2, 2 pangkat K kecil dibagi 2. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori Bayes. Teori Bayes, misalkan E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S, demikian sehingga peluang E tidak sama dengan 0 dan peluang F tidak sama dengan 0. Jadi peluang F atau E sama dengan peluang E atau F dikali peluang F. Kemudian peluang E atau F dikali peluang F ditambah peluang E juga peluang E komplementer dan juga dikali peluang F komplementer.
Definisi probabilitas bersyarat menyatakan bahwa peluang F atau E sama dengan peluang E diiris dengan F dibagi peluang E, dan peluang E atau F sama dengan peluang E diiris dengan F dibagi peluang F. Oleh karena itu, peluang E diiris dengan F sama dengan peluang F atau E kali peluang E, dan peluang E atau F sama dengan peluang E atau F peluang F, yang menyamakan dua ekspresi ini untuk peluang E atau F menunjukkan bahwa peluang F atau peluang E sama dengan peluang E atau F dan juga peluang F, yang membagi kedua sisi dengan peluang E, yang bisa disimpulkan bahwa peluang F atau E sama dengan peluang E atau F, peluang F dibagi peluang E. Selanjutnya kita lanjut ke nilai dan varians yang diharapkan. Nilai yang diharapkan juga disebut dengan harapan atau rata-rata dari variabel acak X dan ruang sampel S, yang sama dengan bisa disebut misalkan EX sama dengan sigma S yang merupakan elemen dari S besar, juga peluang S dan X S. Deviasi X pada S adalah XS kecil X besar, selisih antara nilai X dan rata-rata dari X. Contoh nilai harapan sebuah dadu, biarkan X menjadi angka yang muncul ketika sebuah dadu yang adil dilempar. Berapa nilai harapan dari X? Solusi: variabel acak X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 masing-masing dengan probabilitas 1/6 berikut ini. Jadi ini 1/6 dikali 1 ditambah 1/6 dikali 2, 1/6 dikali 3, terus sampai 6 sama dengan 21/6 sama dengan 7/2. Kita lanjut ke linearitas harapan. Teorematika memberikan tahu kita bahwa nilai yang diharapkan adalah linear. Misalkan nilai yang diharapkan dari jumlah variabel acak adalah jumlah dari nilai yang diharapkan. Jika xi I sama dengan 1,2 sampai n, dengan n adalah bilangan jumlah positif variabel acak pada S, dan jika A dan B adalah bilangan real, maka bisa disimpulkan x1 ditambah x2 sampai xn sama dengan x1 ditambah x2 tambah sampai xn, atau kesimpulan kedua yaitu misalnya ada ax ditambah b sama dengan ax ditambah b. Contohnya menjadi nilai harapan dari jumlah bilangan yang muncul ketika sepasang dadu yang adil dilempar. Misalkan x1 dan x2 adalah variabel acak dengan x1 I dan J sama dengan 1 dan x2 I dan J sama dengan J. Jadi bahwa x1 adalah angka yang muncul pada dadu pertama dan x2 adalah angka yang muncul pada dadu kedua. Sangat mudah untuk melihat bahwa x1 sama dengan x2 sama dengan 7/2, karena keduanya sama, itu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dibagi 6 sama dengan 21/6, bisa disederhanakan menjadi 7/2. Jumlah dua angka yang muncul ketika dadu dilempar adalah jumlah x1 dan tambah x2. Dengan teorematika, nilai yang muncul diharapkan dari penjumlahan adalah E kurung x1 tambah x2 sama dengan x1 ditambah x2 sama dengan 7/2 ditambah 7/2 sama dengan 7. Kompleksitas komputasi kasus rata-rata. Menghitung kompleksitas komputasi kasus rata-rata dari suatu algoritma dapat digambarkan sebagai berikut ini. Itu nilai yang diharapkan dari variabel acak. Misalkan ruang sampel suatu percobaan dalam himpunan masuk yang mungkin AC 2C sama dengan 1, 2 sampai n. Dan misalkan X adalah variabel acak yang menetapkan untuk AJ jumlah operasi yang digunakan oleh algoritma ketika diberikan AJ sebagai input. Berdasarkan pengetahuan kami tentang input, kami menetapkan bahwa probabilitas PAJ
untuk setiap nilai input yang mungkin AJ. Kemudian kompleksitas kasus rata-rata dari algoritma itu EX sama dengan sigma N J sama dengan 1, itu sigmanya P burung AJ X AJ. Selanjutnya ada distribusi geometris. Misalkan peluang munculnya koin dengan ekor adalah P. Koin ini dilempar berulang kali sampai muncul ekor. Berapa jumlah lemparan yang diharapkan sampai koin ini muncul di ekor? Solusinya, pertama-tama kita perhatikan bahwa ruang sampel terdiri dari semua barisan yang dimulai dengan sembarang jumlah kepala yang dilambangkan dengan H diikuti oleh ekor dilambangkan dengan T. Oleh karena itu, ruang sampelnya adalah himpunan T, HT, HHT, HHT, HHHT, sampai seterusnya. Perhatikan bahwa ini adalah sampel tak terbatas ruang angkasa. Kita dapat menentukan peluang suatu elemen ruang sampel kita dengan mencatat itu. PT sama dengan P, juga peluang HT sama dengan 1 peluang HHT sama dengan 1 min P 2P. Dan secara umum pelemparan koin N kali sebelum sebuah ekor muncul, yaitu N1 kepala muncul diikuti oleh ekor, itu 1P N min 1P. Dan ada variabel independen acak. Variabel acak X dan Y pada ruang sampel S adalah bebas jika Px R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan Px peluang X sama dengan R1 dan juga peluang Y sama dengan R2. Atau dengan kata lain, jika peluang X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 sama dengan hasil kali peluang, bahwa X sama dengan R1 dan Y sama dengan R2 untuk semua bilangan real R1 dan R2. Misal contohnya, apakah variabel acak X1 dan X2 dari contoh 4 independen? Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan misalkan elemen S dan I ada elemen S dan J sama elemen S juga. Karena ada 36 kemungkinan hasil ketika sepasang dado dilempar dan masing-masing memiliki peluang yang sama, terperoleh itu peluang X1 sama dengan I dan X2 sama dengan J yang bisa digambarkan yaitu 1/36. Selanjutnya peluang X1 sama dengan I dan sama dengan 1/6, dan peluang X2 sama dengan J yaitu 1/6 juga. Karena peluang munculnya I pada dado pertama dan peluang munculnya J pada dado kedua adalah 1/6, maka bisa kita gambarkan sebagai berikut ini. Itu peluang X1 sama dengan I dan peluang X2 sama dengan J sama dengan 1/36, dan peluang X1 sama dengan I dan peluang X2 sama dengan J sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi X1 dan X2 saling bebas. Perbedaan. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan, yaitu misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S. Varian dari X dilambangkan dengan Vx adalah itu Vx sigma S elemen dari S itu adalah X kecil dikurangi X pangkat 2 peluang S. Artinya V adalah rata-rata timbang kuadrat yang kuadrat deviasi X. Standar deviasi X dilambangkan X definisikan sebagai akar Vx. Selanjutnya kita masuk ke materi ketimbangan Chebyshev. Misalkan X adalah variabel acak pada ruang sampel S dengan fungsi probabilitas hal. Jika R adalah bilangan real positif, maka peluang X itu S dikurangi X lebih besar sama dengan R dan juga lebih kecil sama dengan V X dibagi R kuadrat. Misalkan A kejadiannya itu A sama dengan S elemen S X S dikurangi burung X yang lebih besar daripada R. Yang ingin kita buktikan adalah apakah P peluang A itu atau peluang E dan juga peluang X dibagi R pangkat 2
perhatikan bahwa Vx sama dengan sigma S elemen S sisi xs x kuadrat ps sama dengan sigma S dalam S elemen A xs kurangi ex kuadrat P dalam kurung S ditambah sigma S bukan elemen dari A kurung yang di dalam kurung X dalam kurung S dikurangi E dalam kurung X itu kurung 2 kali kuadrat peluang S.